Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka karirku, mencari handphone dan charger saat ku dengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kudukku kembali berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Horor. Untuk hari ini kita akan perdana tayang yang akan menceritakan kisah-kisah tentang pendakian gunung. Untuk hari ini kita akan membacakan karya dari Bang Aras Anggoro yang berjudul Teror Mistis Dua Pendaki di Gunung Ciremai. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu. Ini dia kisah selengkapnya. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di Pengasinan, Ayu tiba-tiba heads. Setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena hari sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas nggak mungkin. Masuk hutan lagi. Ayo jalan duluan, aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak berbahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh heads. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki, inilah yang membuat saya berani turun walau kesorean. Jam 5 sore kita sudah sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang untuk kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sanggabuana. Ayu cerita waktu di Sanggabuana dia sebel banget karena harus bentar-bentar berhenti karena memberi jalan kepada pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai nggak ada yang naik lagi, enak nih turun nggak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul. Setelah Ayu berkata seperti itu, kami tak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal, di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke kerimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah sebuah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita langsung jalan. Hari sudah mulai gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan dan aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak di balik pohon. Di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan, aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Dengan suara gemetar, dia bilang, Di, lu duluan jalan ya, gue pegangan keril lo ya. Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan, sementara Ayu pegangan kerilku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata, aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik. Kenyataannya, jalur di depan cuma kosong dan gelap, tak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati mohon perlindungan.
Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya, dia berulang kali menyebut, "Pocong, pocong, pocong." Mendengar itu, bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi sambil mengingat untuk berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya ketutup dengan buff. Dengan cara ini Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi lambat luar biasa. Di sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam, kadang semak-semak yang bergoyang sendiri, suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak mengerti, terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini bayangan itu tidak hilang. Aku beristighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Walau dia tidak melihat apa-apa, tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa melewat, tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggung ada yang menepuk seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah, kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Tiba-tiba sosok itu sudah hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar, "Jalan lurus aja bang, jangan terok ke kiri." Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanyalah sebuah akar. Dalam keadaan ini akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat aku bahkan melihat kaki yang terayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami. Dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ, ngopi, istirahat, besok aja jalan lagi," sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris, "Di, sadar Di, istighfar, nggak ada apa-apa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil, "Itu ada orang, yuk, ayo ke sana." Nggak enak, mereka udah manggil kita. "Ayo yuk." Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung berlari. Beberapa lama aku baru sadar. Aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantung berdegup kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku terlewat takut. Tapi tak lama aku lihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat,
Dia cuma menepukku, mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang aku gak yakin Ayu yang sedang jalan dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa aku panjatkan. Ada rasa menyesal. Kenapa aku tidak hafal ayat kursi? Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, yang besar, ada yang hitam, dan ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini adalah Ayu yang asli. Tapi begitu kusentuh, dia berteriak-teriak histeris, "Pergi, pergi!" Dia langsung jatuh lemas. Saat dia sadar aku yang menyentuhnya, dia berkata, "Di, ini elu kan?" Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara, ada suara yang terdengar marah, tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terpikir untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih sering muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini adalah burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar istighfar Ayu pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang. Aku terbangun di posisi benar, bingung dan disorientasi sampai aku tersadar lagi. Kejadian tadi malam bukanlah mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun, langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-ngusap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan, masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya," aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak ada Ayu di situ, langsung membuatku terserang panik. Ada di ruangan sebelah, tidak apa-apa. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembaliknya di semak-semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu," kata si bapak. "Kejadian gaib memang sering terjadi di sini. Tapi saya baru dengar yang sampai parah begini." "Saya juga nggak tahu, Pak," jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya,
Punten ya Jang, punten. Bapak cuma nanya, kalian di atas zina? Aku gelagapan ditanya seperti itu. Astagfirullah. Enggak Pak, saya sama Ayu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing. Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati, dan aku membawa trapten yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah ke arah romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya, diisi perutnya, kata si bapak. Aku mengangguk. Terima kasih ya Pak. Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi malam diam-diam mendengar percakapan kami. Dari suaranya mungkin ada sekitar 4 orang, tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Kubuka karirku, mencari handphone dan charger saat kudengar erangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kuduku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruangan sebelah. Hatiku langsung mencelocos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil komat kami. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat, berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memegangi. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa mendesis, mirip ular yang lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Ayu hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku, kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Jangan ke situ Jang, di sini aja, kata si bapak. Teman saya Pak, kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi nggak apa-apa, udah di sini aja. Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngegam semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakadilanku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan, wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesak, Pak, kira-kira sore teman saya sudah nomor belum ya Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan ya Pak? Saya hari Selasa harus sudah mengantor Pak, tanya kepada si bapak. Si bapak menjawab ringan, tapi bagai petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depanku. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali, mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan, yang lain mendengarkan. Pada suatu kalimat, beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Jang, kita turun duluan ya. Kamu bawa bonceng. Taman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat karir, si bapak melarang. Udah, biar di situ aja, biar nanti ada yang nurunin. Ayo Jang, kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar, di luar ada motor yang diparkir.
Si bapak naik ke motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak nampaknya akan menyela motor. Sekali sela dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas motor itu mati lagi. 2 orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak dan menyalakan motor. Motor itu kembali menyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak akan mau melepas kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. Jang, si Ima udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh teman si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri nggak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk. Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang karena teman si Ujang sudah lancang mengotorin rumahnya di Junah. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawini. Sekarang aku benar-benar panik. Pak, tolong Pak, bilangin saya minta maaf. Tolong Pak, Bu, tolong. Aku merata. Iya Jang, tenang, kata si emak. Makhluk ini juga nggak jahat. Dia maklum dengan kelakuan manusia pendaki Aina, tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan. Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. Dia akan melepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya, sambung si bapak. Apa syaratnya Pak? Tanyaku khawatir. Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang. Seluruh sendi di tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat maghrib itu, aku sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata memohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak mengimamiku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut, bismillah saja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa saja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung, sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi karirku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlamp juga senter. Semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, apa ini Pak? Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam aku berangkat. Seekor burung entah di mana mengikuti setiap langkah. Satu-satunya penerangan hanyalah senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh, walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari sebuah tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat.
Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Tapi setiap aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok ayah yang sedang tertidur saat adikku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa yang di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku beristighfar dan berjalan semakin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Balat yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah bejatnya menyeringnya di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringnya sungguh menerorku, hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon yang melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas tampak sebuah bangunan kubu kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu ku sentri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud Bapak. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang-orang mati yang menjuntai di sana. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Ku buka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Ku tarik nafas langsung, ku beri ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si Bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Itu tadi karya dari Bang Aras Anggoro. Simak kisah lanjutannya di episode berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tinggalkan kesan dan pesannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.